Shalom semuanya, apa kabarnya hari ini? Pastinya sehat-sehat selalu ya. Puji Tuhan. Sekarang kita akan memulai ibadah Sabser online kita. Sebelum itu kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita mau angkat pujian kita bernyanyi lagu Ku Masuki Gerbangnya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah Sabser online kami. Kiranya Tuhan campur tangan untuk ibadah kami Tuhan, agar ibadah kami ini lancar dari awal sampai akhir Tuhan. Ya Tuhan, kiranya juga firman-Mu bisa menjadi jalan bagi hidup kami dan terang bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkau tahu kami punya banyak dosa, ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali angkat pujian kita bernyanyi kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dipersilahkan Amang Pendeta untuk membawa firman kita hari ini. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Horas kepada seluruh remaja HKBP Jati Sampurna, firman Tuhan tertulis dalam Daniel 1 ayat 3 hingga ayat 6. Amang Pendeta akan bacakan bagi kita semua. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan.
yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, jiwa muda adalah jiwa yang gampang diombang-ambingkan. Ya, jiwa muda juga adalah semangat yang luar biasa. Dan inilah yang perlu kita arahkan, yang mana kita boleh belajar dari kisah Daniel. Seorang remaja yang tidak melupakan pendidikannya, dan juga seorang remaja yang tidak melupakan Tuhannya. Ia dibawa bersama-sama dengan bangsanya ke tanah Babel untuk menjalani masa-masa pembuangan. Kalau masa-masa pembuangan itu sama seperti bangsa kita, 350 tahun dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Artinya berada di dalam perbudakan. Adik-adik tahu nggak apa yang luar biasa pada Daniel? Dia seorang remaja, dia seorang yang masih muda, dia itu tidak takut untuk membuat sebuah keputusan. Ini luar biasanya Daniel. Ya, dan dia juga konsisten dengan keputusannya. Keputusan Daniel di sini adalah mengikut Tuhan keputusan. Itu keputusan yang luar biasa. Ia harus berhadapan dengan orang dewasa, berhadapan juga dengan para penguasa yang luar biasa memiliki kekuasaan. Nah, ini mari kita lihat dengan situasi kondisi saat ini. Di mana banyak remaja-remaja yang gampang tergoda, dibawa hanyut. Ditanya apa cita-citanya, belum punya cita-cita. Ditanya apa imannya, masih terombang-ambing. Ditanya maukah belajar, masih juga terombang-ambing. Ada panggilan teman, pergi bermain-main. Ada panggilan game, sibuk bermain-main. Tetapi Daniel tidak demikian. Penting bagi dia untuk berpendidikan, juga penting bagi dia untuk memiliki iman. Nah, inilah saudara-saudara, kita lihat bagaimana kita bisa memisahkan diri seperti seorang Daniel. Ya, saya sampaikan kepada kakak-kakak pendamping, silakan. Terima kasih Aman untuk firman-Nya, sungguh sangat menginspirasi sekali ya untuk adik-adik remaja kita. Semoga dengan firman hari ini bisa menginspirasi juga untuk adik-adik remaja kita supaya bisa menjadi Daniel muda untuk saat sekarang ini. Tapi saya izinkan Aman untuk buat pertanyaan. Memang sih ya Aman, Daniel pada saat itu kan dia sebagai bangsa yang tertawan. Pasti sebagai bangsa yang tertawan, dia pasti mendapat tekanan, mendapat permasalahan. Tapi yang uniknya, sungguh pun si Daniel ini, dia dalam tekanan, dapat permasalahan sebagai bangsa yang tertawan, dia tetap memuji Tuhan, setia memuji Tuhan. Yang menjadi pertanyaan saya, Amang, bagaimana atau upaya apa yang dilakukan si Daniel ini sehingga sungguh pun dia dalam permasalahan, sungguh pun dia dalam tekanan, dia tetap bersandar dan hanya berpengharapan pada Tuhan saja. Kira-kira itu pertanyaan saya. Ya, terima kasih kepada Kak Ros. Ini pertanyaan yang luar biasa bagi kita semuanya. Adik-adik remaja, mengapa Daniel bisa sekuat ini? Mengapa? Karena memang Daniel ini
termasuk orang yang patuh mendengarkan ayahnya bercerita, yang patuh mendengarkan orang tuanya bercerita tentang Allah yang disembah. Makanya itu ketika diajarkan kepadanya tentang Tuhan yang ia sembah, Daniel memberikan waktu, memberikan hatinya untuk mendengarkan. Ini dia, ya. Jadi yang meneguhkan, menguatkan Daniel itu bukanlah kemanusiaannya, karena kalau kita katakan kemanusiaan, adik-adik ya, siapa sih anak-anak yang artinya remaja, dia masih muda, langsung bertahan dia, artinya melihat senjata, melihat tekanan yang luar biasa, kemanusiaan itu akan lemah. Tetapi Allah yang menyertai Daniel karena hidupnya yang luar biasa itu, di situ Daniel punya kekuatan. Demikian juga dengan adik-adik, kekuatan kita itu dari Tuhan, asal adik-adik itu mau hidup di dalam Tuhan. Itu dia yang pertama. Yang kedua, kekuatan kita dari Tuhan, asal adik-adik, saya sendiri dan kita semuanya percaya kepada Tuhan. Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia pasti memberikan perlindungan, pertolongan bagi kita, dengan catatan berikan hatimu, berikan pikiranmu, hidupmu setulus-tulusnya, sesungguh-sungguhnya kepada Tuhan. Demikian. Terima kasih teman. Mungkin untuk kakaknya ada yang mau bisa ditanyakan? Iya, satu aja man. Kalau Daniel ini kan anak yang setia ya, yang mengandalkan Tuhan. Jadi sikap-sikap apa man yang harus dilakukan si Daniel supaya tidak gampang menyerah gitu, menghadapi pergumulan yang ada pada dirinya. Itu aja. Ya, terima kasih. Sikap Daniel adalah dia percaya Tuhannya akan membantu dia. Dia percaya Tuhannya akan tolong, itu dia. Yang pertama sikapnya percaya. Yang kedua sikapnya selain percaya, dia berpasrah diri. Yang ketiga, dia juga tidak mendramatisir setiap persoalan. Tidak. Tetapi bagaimana dia berpikir cerdas otaknya, cerdas juga imannya. Oleh sebab itu, jika kamu sekarang saat ini memiliki tekanan, hadapi dengan cerdas, beriman kepada Tuhan, tidak perlu bersandiwara. Demikian bagi kita. Ada Mungkin untuk adik-adik remaja, saat sekarang ini, mulai sekarang ini kita mari ya komitmen supaya bisa menjadi Daniel yang baru pada saat ini. Komitmen kita supaya kita mengikut Yesus sebagai keputusan kita, dan kita sudah melihat Daniel sudah membuktikannya, dia tetap disertai Tuhan. Ya, mulai sekarang kita komitmen, mengikut Yesus adalah keputusanku. Yes. Terima kasih. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa yang baik, jadikanlah anak-anak-Mu Bapa menjadi Daniel masa depan yang teguh dan kuat, selalu setia di dalam iman, percaya kepada-Mu. Demikian juga dengan kami, berkati kami Tuhan, mampukan kami untuk tetap teguh setia kepada Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan tutup ibadah Sabser kita. Kita kembali bernyanyi lagu Bagai Raja Wali.